bangga punya Allah seperti Engkau. Kau selalu berada di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan dari bawah tahta-Mu ada air kehidupan yang mengalir, yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kesegaran, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore menjelang malam ini. Kasih-Mu melanda hati kami, hadirat-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu melingkupi kami, dan firman-Mu mengenyangkan rohani kami, memuaskan kami Tuhan, memenuhi kebutuhan rohani kami. Kami bersyukur saat firman-Mu disampaikan, sesuatu pasti terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Kami bersyukur itu. Kami bersyukur. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami janji, hamba-Mu janji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami bersyukur padamu. Kami menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan setiap kita yang siap diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan, Dia baik. Dan Dia ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini, menjelang malam ini. Dan saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-9. Kita langsung saja pada ayat yang ke-4. Ibrani pasal 9. Sudah dapat semua? Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan, 2 ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada topik khusus kita, yaitu tentang peti perjanjian. Ya, adalah sebagai gambaran dari kesempurnaan gereja Tuhan. Sekali lagi, semua alat dan perabot-perabot tabernakel ini, kemah suci ini, adalah merupakan gambaran hidup saya dan saudara. Dan juga merupakan gambaran pribadi Kristus. Karena Alkitab mencatat kita ini adalah bait Allah. Katakan amin. Dan Alkitab juga berkata bahwa Yesus juga adalah bait Allah. Nah, sebagai bait Allah ada blueprintnya, ada patronnya, ada gambar bayangnya. Nah, itulah kemah suci yang disebut dengan istilah tabernakel. Saudara, kalau dikatakan kita adalah bait Allah, maka sebagai bait Allah, bait dari Allah, rumah dari Allah, tempat tinggal Allah, kita harus tahu seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa kriterianya. Amin, saudara. Setiap kita ada rumah masing-masing. Betul?
Tidak ada yang tinggal di kandang domba kan? Semua tinggal di rumah? Yes. Semua tinggal di rumah masing-masing? Yes. Tentu saudara, setiap orang yang membangun rumah tempat tinggalnya, pastilah rumah tempat tinggalnya itu adalah hasil sesuai dengan kerinduan, keinginan dari si pemilik rumah. Katakan amin. Alkitab mencatat bahwa kita gereja Tuhan adalah rumah Tuhan. Haleluya. Saudara percaya saudara adalah rumah Tuhan? Tahu enggak bahwa Tuhan yang mau diam di dalam kita, Tuhan yang memilih kita jadi rumahnya adalah Raja segala raja. Lihat saya. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah bait Allah. Bait Allah sama dengan rumah Tuhan. Ini saya coba sampaikan ini sesederhana mungkin bahasanya, supaya yang paling kecil sekalipun diantara kita bisa nangkep dan mengerti. Ada amin? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat kita ini adalah bait Allah atau sama dengan rumah Tuhan. Berarti kalau kita adalah rumah Tuhan, maka di dalam kita tinggal siapa? Tuhan yang punya rumah itu sendiri. Kalau dia yang punya rumah, berarti siapa yang menjadi kepala rumah itu? Tuhan yang punya rumah. Katakan amin. Siapa yang menjadi pemimpin di rumah itu? Rumah itu atau yang tinggal di rumah? Sekali lagi saya mau tanya, saudara punya rumah? Yang ngatur rumah saudara siapa? Saudara yang punya rumah atau rumah itu sendiri yang mengatur dirinya? Oh, yang punya rumah yang ngatur rumah itu ya? Coba tanya kiri kananmu, kamu sadar nggak kamu rumah Tuhan? Oke, lihat saya. Kalau kamu sadar adalah rumah Tuhan, sekarang pertanyaannya, siapa yang ngatur hidupmu? Siapa? Kurang kuat. Siapa yang ngatur hidup saudara? Lihat saya. Kalau ada rumah, berarti ada pemilik rumah. Lalu kalau rumah itu sendiri yang mengatur rumah itu sendiri, kira-kira ini rumah macam apa? Rumah apa itu? Lihat saya, kita ini sering ngatur diri sendiri loh. Kita memang berkata, aku ini rumah Tuhan. Kita memang berkata, Tuhan adalah Raja atas hidupku. Tapi pada kenyataannya, kita ini sering mengatur diri sendiri. Jadi rumah mengatur rumah itu sendiri. Bukan yang punya rumah yang ngatur rumah itu. Coba tanya kiri kananmu, rumah macam apa kau? Orang muda banyak kali saudaraku mengatur dirinya sendiri. Pacaran sesukanya. Saudara pikir saudara boleh pacaran sesukanya? Nggak bisa diatur sama yang punya rumah. Betul tidak? Lemari kita saja. Letak baju di mana, kaos di mana, pakaian dalam di mana, jas di mana, yang singletnya di mana. Kita yang ngatur. Betul tidak? Nggak mungkin si lemari bilang begini. Jangan gantungin jas dong di sini. Aku nggak suka bau keringat. Nggak bisa, saudara. Haleluya. Jadi dia yang ngatur hidup kita. Kalau dia yang ngatur hidup kita, berarti dia yang ngatur jodoh. Setiap orang yang belum dapat jodoh. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, langsung ke situ nih ya. Tapi saya merasakan ada atmosfer dari sebelah kanan saya ini. Haleluya. Ya. Kalau dia kepala rumah, kalau dia pemimpin di dalam rumahnya, dan rumahnya adalah kita, maka dia yang menentukan di mana kita berada. Kemana kita melangkah. Dia yang ngatur. Bagaimana cara dia mengatur kita? Dengan firman-Nya. Itu sebabnya setiap orang yang mengatakan dirinya adalah bait Allah,
pasti bisa dengar firman. Haleluya. Dan orang kalau sudah jadi rumah Tuhan, pasti senangnya pengajaran. Gak suka lagi, ya penginjilan bagus, tapi lebih senang pengajaran. Walaupun datang penginjil yang sangat ini, tapi dia akan bilang, Pak lanjut aja terus. Orang kalau sudah betul-betul rumah Tuhan, lebih sedang dengar firman pengajaran daripada lihat artis. Haleluya. Ini tadi saya kaget, ini udah sampai ke belakang, udah ramai kali dalam hatiku. Ini apa? Karena kemarin, minggu kemarin, saya bilang ke si Bayu, absen. Haleluya. Tapi saya percaya, saya berdoa, hari ini bukan hanya ramai Kamis ini saja, karena memang sekaligus ada tujuan. Semua dikoreksi. Hati-hati loh yang punya tujuan lain. Emang sih, aku datang PA, tapi kan sekaligus. Beritahu kiri kananmu, ketahuan juga kamu bilang. Saya percaya saudara datang cari firman, bukan cari sekaligus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita adalah rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu adalah Tuhan yang merancang. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang membuat modelnya. Dan Tuhan juga yang menentukan perabotan-perabotannya. Alkitab mencatat bahwa kita ini juga adalah perabotan-perabotannya Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan bahwa jika ada orang memberikan dirinya disucikan, maka dia akan dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Tergantung bagaimana kesediaan dan kerelaan orang tersebut untuk disucikan oleh Tuhan. Makin hebat, makin kilat dia dikilatkan sama Tuhan, makin disucikan hidupnya oleh Tuhan, maka makin dimuliakan dia sebagai perabot rumah Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau dimuliakan Tuhan di rumahnya? Wow, ya memang sih itu endingnya. Haleluya. Startnya ini, saudara. Sama, siapa yang mau diberkati, siapa yang gak mau. Tapi masalahnya sekarang, siapa yang mau berjalan menuju berkat dan melewati banyak rintangan untuk mendapat berkat. Nah, itu menjadi masalahnya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, jadi kita sudah bahas mulai dari pintu gerbang, mulai dari mesbah korban bakaran, sampai kepada mesbah korban kebakaran. Masih ingat kan? Saya di mobil, saya ngomong lagi sama Pak Benyaminko. Bukan kebakaran Pak, mesbah korban pembakaran. Iya, kebakaran katanya lagi. Pak, kalau bahasa Indonesia kebakaran, itu berarti pasar, rumah, kebakaran. Artinya itu, ya lain, ada kebakaran gitu. Oh gitu ya. Jadi pembakaran, di situ tempat sesuatu yang dipersembahkan dibakar. Itu maksudnya. Jadi saya jelaskan ke dia. Oh gitu ya. Coba Pak, mesbah korban pembakaran. Ya itulah katanya dia. Susah dia ngomongnya. Saudara, rupanya hebat juga kita orang Indonesia ini. Gampang ngomongnya. Mesbah korban bakaran, bukan kebakaran. Nah, saudara, ini adalah bicara tentang hidup kita. Bicara tentang, ya ini sedikit ya, karena ini biar yang baru-baru bisa nangkap ya. Jadi, pintu gerbang itu bicara tentang hidup kita yang pertama kali percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mesbah korban pembakaran atau korban bakaran ini adalah berbicara tentang hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan.
sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ini bicara tentang pertobatan yang benar. Katakan amin. Walaupun juga ini bicara Kristus. Kalau pintu gerbang, kalau kita kaitkan dengan Kristus, itu bicara Yesus adalah pintu. Bukankah dia berkata, aku adalah pintu? Siapa yang masuk dan keluar melalui aku akan menemukan padang rumput. Makanya enak nih, keluar dan masuknya pasti ketemu padang rumput. Sama kan? Kalau domba digembalakan, keluar kandang, pasti dibawa ke padang rumput. Masuk kandang, ada lagi rumput yang sudah disabit. Mana haleluyanya? Ini saya mantan gembala kerbau. Jadi dulu di samping kita menggembalakan kerbau, saudaraku, ke ladang, kita sabit rumput lagi. Jadi nanti, begitu dia dibawa ke kandang, dia temukan lagi padang rumput. Keluar kandang, ketemu padang rumput. Dan bicara padang rumput ini bicara tentang seluruh kebutuhan kita. Makanya saya mau beritahu, setiap kebutuhan kita terpenuhi semuanya selama Tuhan adalah gembalaku. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan. Haleluya. Amin. Pastikan saudara domba yang tergembala, dijamin tak kekurangan apapun. Maka saudara akan berdoa seperti doa Tuhan Yesus. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang gak kekurangan. Disakiti, gak kekurangan kasih untuk mengampuni. Haleluya. Saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kita KKR kemarin. Saya agak sedikit sport jantung. Tahu sport jantung? Karena saudara, 2-3 hari setelah KKR, uang habis semua dari kantong saya. Kandaslah harapan untuk melanjutkan KKR. Tapi saya lihat Tuhan membela. Saya ditelepon jemaat dari Porsea, Pak, kami sudah kumpulkan dana sekian. Langsung saya bilang, cepat antar segera. Dalam hatiku tahu aja dia. Tepuk tangan dulu yang meriah gitu kan. Haleluya. Saudara tahu, lancar. Jalan terus, orang ini nggak ada yang tahu itu. Pokoknya seluruh dunia tahu. Amin. Amin. Jadilah. Terus, lanjut terus. Sampai minggu terakhir. Udah mau pulang, gini juga saya. Karena, kan gak enak. Seorang pemberita Injil harus makan dari Injil yang diberitakan. Betul tidak? Wah, saya bergumul hari Minggu. Kupikir, haleluya 12 kali. Rupanya dipotong cuma 6 kali. Haleluya. Wah, udah cemas saya. Tuhan, udah menjerit-jerit saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, akhirnya, mengalirlah. Ya, eksap tetek. Nautik gay, gitu ya. Molo saya manetek, mengalap tak deh, kan gitu ya. Ya, saya melihat, ya mulailah. Aman ke Medan. Dalam hatiku gini. Nanti ku bilanglah sama satu pembicara, ku transfer aja nanti biar agak keren. Tapi Tuhan tidak permalukan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan sediakan semua. Mana haleluyanya? 2 minggu lagi kita ngecor. Mana mainnya? Haleluya. Saya lihat Tuhan adalah takkan apa? Dalam segala hal Tuhan gak akan izinkan kita kekurangan. Wah, saya bilang sama semua, doa bergumul. Saya sampaikan firman Tuhan, jangan ada yang mementingkan diri sendiri. Aman dulu. Saudara, tadi pagi saya didatangi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dibawa amplop. Buk, katanya. Sampai
lancarlah orang ini untuk beli odol sama sikat giginya. Haleluya. Ada haleluya. Saya melihat dia adalah gembala pemelihara kita. Ya, saat susah tidak dibiarkannya kita kekurangan sukacita. Walaupun kadang-kadang sukacita kita bagaikan terambil, tercuri oleh kesusahan yang datang. Tapi dia akan segera alirkan lagi. Karena apa, saudara? Karena air hidup itu sudah menjadi mata air di dalam hati kita. Dahsyat ini. Ada amin? Nah, jadi Yesus bicara tentang pintu. Mezbah korban bakaran, kalau ini kita kaitkan kepada pribadi Kristus, ini menunjuk kepada pengorbanannya di kayu salib. Karena dia mati di kayu salib. Amin. Kolam pembasuhan, kalau ini kita kaitkan ke diri kita, ini menunjuk kepada apa, saudaraku? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu artinya dikuburkan dalam air baptisan untuk bangkit dalam kebenaran. Nah, kalau kita kaitkan ini kepada Kristus, dia adalah firman yang menyucikan kita. Nah, minggu yang lalu itu sudah diterangkan oleh hambanya, Pastor Benyaminko. Bagaimana kita bercermin lewat air hidup itu. Katakan amin. Masih ingat itu, saudara? Oke. Jadi masuk pintu kemah ini menunjuk kepada karunia-karunia Roh Kudus. Ya, masuk lagi ke ruang kudus. Ada meja roti pertunjukan. Ini menunjuk bicara tentang hati kita yang menyimpan firman Tuhan. Haleluya. Ini kalau kita kaitkan kepada Kristus, ini adalah Yesus sebagai roti hidup. Yang datang turun ke dunia untuk memberikan hidup kepada dunia. Haleluya. Nah, masuk pelita emas. Yesus katakan kita adalah terang dunia. Dan Yesus juga berkata, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dan terang yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, kata 1 Yohanes. Betul tidak? Kata Yohanes pasal 1, bukan 1 Yohanes. Haleluya. Lalu ada mezbah dupa. Ini bicara tentang, kalau kita kaitkan kepada hidup kita, ini bicara tentang kita adalah sebagai orang yang berjaga-jaga senantiasa dalam doa. Haleluya. Sebagai seorang penyembah. Sebagai seorang pemuji. Ada amin. Nah, Kristus juga memberikan keteladanan bagi kita bahwa dia adalah juga seorang pemuji, penyembah, dan seorang pendoa. Banyak kali ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa pagi-pagi benar Yesus bangun dan berdoa sampai matahari terbit. Betul tidak? Luar biasa. Masuk kepada pintu tirai, ini juga menunjuk kepada hidup kita bicara tentang penyerahan total. Kalau kita kaitkan ini kepada pribadi Kristus, inilah saat Kristus berada di atas kayu salib dan dia berteriak, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Alkitab mencatat, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Karena yang merobek adalah Tuhan. Kalau manusia yang merobek pasti dari bawah ke atas. Tapi karena Tuhan yang merobek, karena itu adalah perbuatan Tuhan, maka dia robek dari atas ke bawah. Dan saat Yesus menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, saat itulah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pembatas antara manusia dengan Tuhan telah diselesaikan. Kita semua dapat langsung berhadapan secara pribadi dengan Tuhan Sang Halik kita. Haleluya. Lalu saudara masuk ke ruang Maha Kudus. Kita menemukan di sana satu alat yang terakhir, yaitu tabut perjanjian. Ini kalau kita kaitkan pada Kristus menunjuk kepada Yesus sebagai mempelai laki-laki. Dan kalau kita kaitkan kepada gereja, orang Kristen, orang percaya sebagai mempelai perempuan atau gereja sempurna. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nggak akan habis-habis dibahas sampai kiamat dunia. Karena semua perabot-perabot kemah suci ini memiliki makna rohani yang sangat dalam yang tidak akan putus-putusnya dibahas. Jadi dengan memahami perabot kemah suci, sesungguhnya kita sedang menerima kunci kerajaan sorga. Kepada Petrus Tuhan katakan,
kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Hebat enggak kita ini anak-anak Tuhan yang digembalakan. Kunci sorga di tangan kita, men. Kunci sorga jadi tangan kita, apalagi kunci berangkas. Itu sebabnya enggak ada ceritanya anak Tuhan enggak diberkati. Nah, berkat ini luas, bukan hanya berkat keuangan. Semiskin-miskinnya kalau dia betul-betul anak Tuhan, limpah dengan sukacita, limpah dengan damai sejahtera. Itu tandanya diberkati. Kata diberkati di sini bukan hanya harus sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ini, punya itu. Oh, bukan itu ukuran dan patokan kita sebagai anak Tuhan. Patokan kita diberkati apa? Dengan kekayaan surgawi. Nah, kalau dengan kekayaan surga aja udah diberkati, masa dengan kekayaan yang imitasi yang ada di dunia ini kita kesulitan? Nonsen itu. Masa kita udah punya emas 24 karat London, masa imitasi aja nggak punya? Halo? Nangkep nggak? Orang kalau udah punya emas 24 karat, gampang bagi dia untuk beli punya imitasi, betul nggak? Kalau sudah punya berlian yang paling bagus, oh kecil lah buat dia beli berlian-berlian biasa, saudara. Semua harta dunia ini bagaikan imitasi dibandingkan dengan harta yang sesungguhnya yang ada di sorga. Makanya, kejar, cari, miliki harta kerajaan sorga itu. Haleluya! Bukankah kerajaan sorga itu digambarkan dalam Alkitab bagaikan harta karun yang ada di ladang orang? Bukankah kerajaan sorga itu juga digambarkan dalam Alkitab bagaikan mutiara yang berharga? Nah, untuk mendapatkan harta karun itu, saudara harus siap-siap melepas segala-galanya. Kita ini mau dapat harta karun kerajaan sorga, tapi kita nggak mau menjual semua apa yang ada pada kita, makanya nggak dapat-dapat. Karena harta karun itu ada di ladang orang. Mengerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Bukankah kerajaan surga itu digambarkan bagaikan harta karun yang ada di ladang orang? Ketika pencari harta karun itu menemukan di ladang orang, apa yang dia perbuat? Dia tutup kembali. Dia pulang, dia jual semua miliknya. Hasil penjualannya, dia beli ini, ladang orang. Maka harta karun itu jadi miliknya. Jadi artinya apa? Saudara, untuk menerima kerajaan surga, lepas segala apa yang ada di dunia ini. Makanya kita mencatat, jika harta bertambah, jaga hatimu agar jangan melekat kepadanya. Makanya pastikan jangan ada apapun di dunia ini yang membuat hatimu melekat selain daripada Kristus. Boleh punya mobil mewah, boleh. Mau punya Lamborghini, boleh. Mau punya mobil yang kayak apapun, silahkan. Pastikan hatimu tidak terikat. Nah, kalau nggak terikat, gampang aja itu kita lepas. Biasanya yang nggak terikat, mudah dilepas. Yang susah dilepas itu yang terikat. Keledai yang dipakai Tuhan. Hello? Hello? Tuhan kan waktu pergi ke Yerusalem mau rental mobil. Rupanya dia nggak punya keledai, atau kalau istilah sekarang nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, jadi dia mau rental. Pergilah dia ke muridnya. Di sana ada satu mobil belum disewa orang. Kau aja yang rental. Bilang Tuhan memerlukannya. Keledai itu sudah tahu. Tertambat. Sedang tertambat. Nah, waktu tertambat, saudara, ketika yang punya mau melepas, mudah nggak dia bawa keledainya? Makanya saudara harus ada kerelaan untuk melepas. Tanda tidak terikat. Coba tanya kiri kananmu, kamu masih terikat enggak dengan yang di dunia ini? Tanya dulu. Gak usah jawab, renungkan. Berhenti sejenak. Boleh punya pacar. Tapi hati-hati. Jangan sampai begitu amat dalam terikat. Padahal gelap dan terang tidak bisa bersatu. Haleluya. Haleluya.
Sampai sini nangkap? Pastikan tidak ada yang mengikat kita selain daripada Tuhan. Ini gereja sempurna. Ini kita bicara tentang gereja sempurna loh. Haleluya. Tidak ada lagi yang mengikat. Apalagi diikat adat. Amit-amit jabang bayi. Jadi kalau masih ada orang diikat adat. Allah bicara gereja sempurna. Jangankan sempurna. Di pintu gerbang aja nggak pantas. Karena adat itu ada di luar pintu gerbang. Bagaimana mau bicara ruang Maha Kudus? Di pelataran aja nggak bisa masuk kalau masih terikat dengan itu. Terikat dengan uang, jangan bicara ruang Maha Kudus. Di pelataran aja nggak laku. Haleluya. Haleluya. Oh, terikat dengan pekerjaan. Alamak. Di luar halaman itu. Karena kalau udah bicara ibadah, harus bebas dari perbudakan Mesir. Haleluya. Sampai sini nangkap. Ini kita bicara tentang gereja yang disempurnakan. Ini memang ya berat. Ini perlu saudara dan saya ketahui. Supaya kita tahu seperti apa standar kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Jadi bicara tentang tabut. Ini menunjuk kepada gereja sempurna. Gereja sempurna itulah atau gereja yang disempurnakan. Saudara. Yang disebut sebagai mempelai perempuannya. Gereja mempelai. Kita semua harus jadi gereja mempelai. Kenapa? Karena Tuhan akan datang sebagai mempelai laki-laki. Jadi kita harus menyambut dia yang kedua kali sebagai mempelai perempuan. Menjadi gereja mempelai, ini bukan hanya soal sebutan. Tapi ini menunjuk kepada bagaimana kita hidup untuk sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Bukankah kita mencatat hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna? Bukankah juga dalam kitab Petrus berkata, kuduslah kamu sama seperti Bapamu yang kudus. Dalam loh. Haleluya. Ada haleluya. Ada amin. Nah, sebagai gereja sempurna, harus ada 3 hal yang nyata, yang jelas berada di dalamnya. Tadi kita sudah baca dalam ayat 4. Yang pertama adalah buli-buli emas berisi mana. Yang kedua tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan yang ketiga loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Loh batu yang bertuliskan perjanjian saya sudah bahas, saya nggak tahu berapa bulan. Dan ini menunjuk bicara tentang cinta dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Haleluya. Karena dari 10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu adalah bicara tentang pertama, hubungan secara vertikal itu dengan Tuhan. Dan yang kedua, hubungan horizontal antara kita sesama orang percaya. Haleluya. Jadi ini juga bicara atau menunjuk salib. Sampai sini nangkap saudara? Nah itu sebabnya Alkitab udah banyak kita bongkar ayatnya. Jadi barang siapa berkata, ia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Dan kebenaran tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudara, patokannya adalah bagaimana hubungan satu dengan yang lain sesama anak Tuhan. Ini akan menjadi tolok ukur kita memiliki hubungan yang baik atau tidak dengan Tuhan. Sampai di sini saudara bisa nangkap? Nah, jadi kasih persaudaraan itu adalah merupakan praktek ibadah yang benar. Yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya bagi kita kasih persaudaraan adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Katakan amin. Sesama tubuh Kristus kita semua harus menjadi satu. Satu Tuhan, satu roh, satu iman, satu Bapa, satu pengajaran, satu baptisan. Jangan lain-lain, jangan aneh-aneh gitu loh. Haleluya. Nah,
Itu saya sudah bahas. Sekarang kita akan belajar tentang buli-buli berisi mana. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa tidak sistematis saja berurut? Kenapa enggak buli-buli dulu yang pertama kemarin? Kenapa langsung 2 loh batu? Ya saya enggak tahu. Mungkin itu yang Tuhan mau bagi kita. Haleluya. Yang enggak apa-apa, yang penting kebenarannya kita boleh tangkap. Kita boleh mengerti, kita boleh terima. Katakan amin. Nah, buli-buli emas berisi manna. Manna kita tahu adalah makanan orang Israel selama 40 tahun waktu mereka berjalan di padang gurun. Saudara, ini adalah gambaran firman yang menjadi makanan rohani saya dan saudara, yang bahkan lebih utama daripada makanan jasmani kita. Yesus mengajarkan kepada kita pada waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Katakan amin. Jadi hidup saya dan saudara ditentukan oleh firman. Jadi sangat tepat sekali pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan apa? Oleh. Lihat saya, enggak selamanya manusia kalau ada oksigen bisa bernapas. Sekali lagi, tidak selamanya manusia bisa bernapas hanya kalau ada oksigen. Tak ada pun oksigen, manusia bisa bernapas. Contohnya, Yunus di perut ikan. Betul tidak? Saya mau tanya, ada oksigen di perut ikan? Tapi Yunus bisa hidup? Bisa bernapas, dia nggak pernah sesak napas di perut ikan. Sementara sekarang udah ada oksigen, udah segala macam, O2 segala macam. Bukan cuma O2 oksigen, minumannya juga O2, saudara. Masih sesak napas. Tapi Yunus, karena ada firman, karena mau kembali pada firman, walaupun tak ada oksigen, bisa bernapas. Mana namanya? Karena ada firman. Haleluya. Haleluya. Sampai sini nangkap? Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum untuk menerima 2 loh batu. Bisa hidup. Siapa manusia yang bisa hidup tanpa makan minum selama 40 hari? 3 hari aja udah berat. 7 hari menurut medis. Lewat dari situ koid. Tahu koid? Kalau istilah Pak Immanuel, dut. Saya nggak tahu itu bahasa apa. Yang saya tahu bahasa Inggrisnya dead, ya kan? Tapi dia dut. Haleluya. Saya pakai bahasa saya sendiri, koid. Sih, nggak ketinggalan. Haleluya, haleluya. Mati maksudnya. Nah, aduh koito, na kopi di setungin nah, haleluya. Ya, jangan sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa sesungguhnya hidup manusia itu ditentukan oleh firman Tuhan. Orang Israel 40 tahun bisa ada di padang gurun doh. Tanpa menanam, tanpa menuai, tanpa memintal. 40 tahun. Siapa sanggup bisa hidup di padang gurun? Luar biasa panas dan dinginnya kalau malam, kalau siang. Tapi tidak ada di antara mereka yang kedinginan dan kepanasan pada waktu siang dan malam. Tidak ada yang kelaparan, tapi semuanya terpelihara. Kenapa? Ada firman. Makanya kalau saudara punya firman, nggak tergantung hidup kita ini kepada sembako. Nggak tergantung kepada BBM yang mau naik. Haleluya. Silakan BBM naik. Mau 20.000 pun bensin dan solar 1 liter. Bagi anak Tuhan yang percaya bahwa firman Allah yang menjadi penentu hidupnya nggak ada masalah. Nggak usah demo, nggak usah deg-degan. Tuhan yang menentukan kita. Berkat ada di tangan kanannya. Haleluya. Ya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan, di tangan kanannya
kehidupan. Katakan amin. Oh, haleluya. Ini biar mantap semua. Jadi tak perlu takut dalam hidup ini. Selama ada Tuhan, semuanya beres. Apa yang gak beres kalau ada Tuhan? Halo? Yang udah mati pun di kuburan, beres. Sudah 4 hari Lazarus dikubur, beres, hidup lagi. Lazarus sampai bilang, emang aku udah sempat mati? Bisa langkau mati, memang dia dunga koina. Gitu kan? Haleluya. Wah, makanya pastikan hidup bersama dengan Tuhan. Ada firman, haleluya. Makanya saudara, kita harus punya buli-buli berisi mana. Buli-buli emas. Buli-buli emas itu menunjuk kepada hati kita. Baru bisa diisi dengan mana. Kalau, makanya dalam, dahsyat dan luar biasa. Oh, haleluya. Kalau hidup kita sudah diisi firman, beda. Lain. Oh, hidup yang bersama firman, yang ada firman dengan yang tidak ada firman itu beda. Gereja yang ada firman dengan yang tidak ada firman itu beda. Oh, mungkin berkata, masa cuma kamu aja ada firman? Yes, semua ada firman. Tapi lihat firmannya. Karena ada firman Sibarani, ada firman Luban Gaul, ada firman juga. Ya. Haleluya, ada firman Syah. Haleluya. Tapi yang saya maksud adalah firman Tuhan. Firman yang tidak beragi. Haleluya. Kalau ada firman, mantap men. Musa bawa firman. Petrus punya firman. Paulus punya firman. Semuanya jadi baru. Semuanya berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Kalau di dalamnya ada firman. Kita juga semua akan mengalami perubahan yang dikerjakan Tuhan lewat firman. Kenapa orang susah berubah? Nggak ada firman, titik. Kenapa nggak ada firman? Karena hatinya nggak seperti atau tidak seperti buli-buli emas. Tahu buli-buli emas ini? Emas murni. Jadi hati kita harus bagaikan emas murni. Halo? Haleluya. Buli-buli emas ini terbuat pertama dari emas murni. Yang kedua, dibentuk karena nggak mungkin dia jadi buli-buli kalau nggak dibentuk jadi buli-buli. Baru ditempa. Ini nggak gampang. Dimurnikan, dibentuk, ditempa. Harus seperti itulah hati saya dan saudara untuk bisa menerima firman. Makanya pertama dimurnikan dulu. Karena hati manusia ini banyak kotorannya. Apa kotoran hati manusia? Sakit hati. Apa? Sakit hati. Itu pertama dulu. Apalagi kotoran yang ada di dalam hati manusia. Kesombongan. Apalagi kotoran yang ada di hati manusia. Kekhawatiran. Apalagi kotoran yang ada di hati manusia. Iri hati. Apalagi kotoran. Banyak lagi. Dendam. Cinta uang. Itu kotoran. Ayo periksa hatimu. Kotoran apa yang ada di dalam? Bagaimana mungkin firman yang kudus, firman yang mulia yang adalah Allah, tinggal di tempat kotoran? Kita aja ini manusia berdosa nggak mau tinggal di tempat sampah. Siapa yang mau tinggal di tempat sampah? Coba. Halo? Setelah bisa betah tidur, bisa nyenyak ngorok di lingkungan sampah? Halo? Haleluya. Orang gila yang masih ada sadarnya sedikit, nggak mau di tempat sampah. Kan ada orang gila, tapi ada sadarnya sedikit. Hanya orang gila yang total dikuasai roh jahat yang mau tinggal di kuburan dan di tempat sampah. Saudara pikir Tuhan itu orang gila? Mau tinggal di tempat sampah? Pastikan hatimu bukan tempat sampah. Jadi harus bersih dari kesombongan. Bersih dari iri hati. Bersih dari keangkuhan. Bersih dari cinta uang. Bersih dari kemunafikan. Haleluya.
makanya dimurnikan. Emas itu bisa murni kalau dibakar. Makanya ayo, kalau hatimu mau murni, izinkan Tuhan membakarnya. Haleluya. Mau dibakar? Nah, ya kita bersyukur dengan kehadiran ISIS. Supaya dibakar. Mana mainnya? Tapi kalau kita udah murni, gak mempan goloknya ISIS. Akan senjata makan Tuhan. Sama kan kayak Sadrak Mesah Abednego. Dilempar pun ke dalam dapur api. Apinya saja enggan menjilat mereka. Iya kan? Alkitab mencatat selai benang dari bajunya, jubahnya, tak ada yang hangus. Dan selai rambut dari kepalanya juga tak ada yang bau hangus. Si api bilang gini, ini nggak pantas kita bakar. Karena orangnya dekat sama Tuhan. Oh, Daniel dimasukkan ke gua singa. Singanya sengaja udah dilaparin beberapa hari. Halo? Waktu Daniel masuk, singa mencium aroma lain. Bau Tuhan orang ini katanya. Haleluya. Haleluya. Nggak ada bau dagingnya. Karena Daniel, waktu di kerajaan Babel, nggak kedagingan. Makanannya sayur. Nggak makan daging. Jadi kalau makan daging kedagingan, Pak? Ya tergantung. Enggak juga. Tapi itu adalah kiasan. Haleluya. Ada amin. Kenapa Daniel tidak dimakan singa? Karena enggak bau daging. Singa itu sekenyang-kenyangnya. Kalau sudah ada aroma daging, diterkam. Makanya saudara yang bau kedagingan ini, jangankan masuk ke gua singa. Di luar kandang singa pun diterkam. Haleluya. Haleluya. Coba cium dulu kiri kanannya, tapi cium dari jarak jauh aja. Dicium di pakai hidung. Giniin dulu. Ada yang bau daging? Haleluya. Karena singa itu pemangsa daging. Singa itu gambaran setan. Haleluya. Makanya kalau kita sudah hidup dalam roh, tidak lagi menurut daging, setan macam apapun tak bisa menyentuh kita. Haleluya. Gak ada setan yang terlalu panjang yang tidak bisa kita pendekkan. Mana mennya? Jadi biku gajang mana ngapi naungi tanu batahon, boy dapat pendek. Makanya kalau ada di daerah-daerah lain ini yang ada begu gancang di kampungnya, panggil pengerja zaitun biar dipendekkan semua. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang meriah gituan. Gak usah panggil dukun. Haleluya. Udah pasti ada ini, udah kejadian ini. Karena jarang-jarang saya PA ngomong begini. Ini PA. Tapi ngomong begini nih. Ini kejadian. Karena ini PA semi KKR. Karena kan banyak pendengar di luar sana. Haleluya. Asal kita hidup dalam kasihnya Tuhan. Hidup dalam roh. Iblis gak bisa sentuh kita. Gak bisa jamah. Hanya Tuhan yang bisa jamah. Mana mainnya? Makanya orang kalau udah bau firman. Lain loh. Setan bilang. Tak tarzama be. Suaranya saya tak biasa mau. Tengah terjamah be. Gimana nama gogosak kita? Misir mahitawang katanya. Dia pakai istilah misir loh. Kan ada lagu. Misir mau kan gitu ya. Haleluya. Ada haleluya. Ada amin. Jadi hati harus bagaikan emas murni. Dalam. Amsal 20 dulu kita lihat. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amsal 20. Ayatnya yang ke-30. Oh, haleluya. Silakan. Ya. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan apa? Kejahatan. Terus? Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Siapa yang mau hatinya dibersihkan? Siapa yang mau hatinya dibersihkan?
Nah, ini perlu dipukul. Haleluya. Bilur-bilur yang berdarah. Bilur berdarah. Yesus badannya, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur yang berdarah. Kenapa Yesus badannya penuh dengan bilur-bilur yang berdarah? Karena dicambuk oleh cambukan Romawi. Tahu nggak, saudara? Cambukan Romawi itu ada kawat kaitnya. Ada besi kaitnya. Jadi ada besi pengait. Jadi waktu Yesus dicambuk, besinya nancap di badan Yesus. Ditarik, lalu tubuhnya pun ikut tercabik. Nah, itulah yang disebut menjadi bilur-bilur. Bilur berdarah, berarti karena apa? Dicambuk berdarah. Makanya waktu dicambuk Yesus ya. Dan cambukan itu sering kali dilakukan oleh orang Romawi. Jadi kita bisa, makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan, rupa Yesus itu nggak masuk bilangan kita lagi. Bahkan dia tidak termasuk lagi bilangan kita karena terlalu buruk rupanya. Jadi Yesus itu adalah si buruk rupa saat itu. Luar biasa. Karena apa? Karena memang dia harus tanggung. Makanya ada banyak orang yang menghujati. Apa Tuhannya orang Kristen? Ditelanjangi gak tahu malu. Gak pakai celana dalam di tiang gantungan. Lu gak tahu kalau Tuhan kami mengambil malu kami. Supaya kami tidak lagi hidup dipermalukan. Haleluya. Sampai sini nangkap gak? Ada amin. Jadi saudara, bilur-bilur itu. Nah makanya saudara dalam ini. Dengan bilur-bilur Yesus. Dahsyat ini. Bukan hanya dosamu dan saya. Bukan hanya tubuhmu disembuhkan. Tapi hatimu yang kotor juga akan dibersihkan. Haleluya. Makanya jadilah anak-anak Tuhan. Yang siap ditempa dan dibentuk. Ini buli-buli. Kalau dalam bahasa yang mudah dipahami, bokor. Tahu bokor? Bokor tahu? Kalau bahasa Batak nggak bokor-bokor. Bahasa Indonesia juga bokor. Tapi dalam istilah ini disebut buli-buli. Tentu dia bagaikan mangkok, ya kan? Haleluya. Ini tentu dibentuk seperti itu. Nggak kayak sekarang ada tuangannya. Masukkan bahan langsung terbentuk sendiri. Betul tidak? Kalau dulu tidak, saudara. Harus dibentuk. Ditempa dia. Jadi tempahan dia. Kadang diketok. Ya. Dipanasin lagi. Wah, itu memang menyakitkan. Itu gambaran hidup kita. Makanya saudara, kalau mau murni di hadapan Tuhan, harus siap saudara, dibakar, dibentuk, dan ditempa. Katakan amin. Jangan kira, saya juga dibentuk Tuhan. Anda sendiri sebagai saksi, bagaimana saya dibentuk Tuhan. Bagaimana dihujati dengan luar biasa. Bagaimana ditikami dengan fitnahan yang mengerikan dan Anda sendiri jadi saksi. Dan kalau ada sebagaimana ada saat ini, hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Orang bilang Zaitun Ministry sudah bubar. Haleluya. Tapi puji Tuhan, nanti kita akan ibadah PA pun gak muat. Ibadah raya 2-3 kali. Saya percaya itu. Maka ini pengerja-pengerja semua harus meningkat. Ya nggak mungkin dong saya di sini khotbah 3 kali, di Porsea 2 kali, di Borong-Borong 2 kali. Emangnya robot? Atau nggak apa-apa boleh juga direkam. Tapi kan nggak mungkin. Jadi harus ini makanya bangkit bro. Rendah hati. Makanya dulu imam bisa melayani masuk ke bait Allah. Harus itu dimandikan depan umum. Harus dibasuh dulu di depan umum. Nanti selidiki dalam kitab imamat. Depan umum. Jadi kalau dibasuh di depan umum, pakaiannya dibuka dong. Hanya pakai yang bagian dalam. Itu gambaran hidup bagaikan ditelanjangi. Makanya kalau kita ini belum siap depan umum dilucuti dosanya, jangan bicara melayani Tuhan. Makanya kadang-kadang orang bilang ke saya, kenapa saya dipermalukan depan umum? Itu kebutuhanmu. Kalau mau dipergunakan oleh Tuhan. Mana haleluyanya? Bukankah Yesus juga dipermalukan di depan umum? Dan saksi
Terpaksa dihadirkan sedemikian rupa. Baru menjadi imam besar agung. Makanya kita nyanyi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kadang-kadang Tuhan izinkan masalah bagi kita, kita bagaikan dipermalukan di depan umum, tidak apa-apa. Itu tandanya Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ada amin. Makanya imam itu harus buka pakaiannya. Setelah dibasuh, dimandikan, baru dia pakai pakaian imam. Boleh masuk ke ruang kudus. Haleluya. Makanya siapa yang mau dirinya disucikan, akan dipakai Tuhan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Amin, saudara. Jadi nggak ada lagi gengsi-gengsian. Nggak ada lagi ego-egoan. Bahkan perempuan Samaria berani terang-terangan mengakui dosanya kepada seluruh Samaria. Halo. Seharusnya kita ini nggak perlu lagi. Biarin dosa kita ditelanjangi. Mana aminnya? Kenapa kita perlu dipermalukan? Supaya jangan ada lagi kebanggaan di dalam diri kita. Biar hanya dia kebanggaan kita. Karena kadang-kadang jujur saudara, termasuk saya juga. Kadang-kadang di hati ini bisa ada kebanggaan-kebanggaan lain. Makanya kadang-kadang Tuhan harus rendahkan sedemikian. Dikikis semua. Supaya jangan sampai kita berkata ini karena aku. Anggu soalan nyau dan itadei pengajaran. Dan ibote pengajaran. Ini bahaya loh. Bukan karena saya saudara ngerti pengajaran. Bukan karena orang lain saya ngerti pengajaran. Tapi karena Tuhan. Kalaupun saya bisa dipergunakan Tuhan jadi alat yang kecil. Itu adalah suatu kehormatan yang mulia buat saya. Bukan untuk dibanggakan dan disombongkan. Haleluya. Kan bahaya kalau ada orang sembuh didoakan lalu dibilang, kalau nggak karena aku, nggak sembuh kau. Sama kan? Ada orang bilang juga, kalau nggak karena aku, nggak ngerti kau pengajaran ini. Sombongnya itu Pak Pendeta. Tidak ada karena aku, tapi semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Betul tidak saudara? Saya ini kalau nggak karena Tuhan mana bisa ngomong. Paling ngomongnya ngomong yang enggak, yang aneh-aneh. Kalau ngomong begini nggak mungkin kalau nggak karena Tuhan dan Roh Kudusnya. Haleluya. Saudara, kalau nggak karena Tuhan mana mungkin ada di sini. Karena firman-Nya lah yang menarik saudara ada di sini. Bukan karena mau lihat artis. Ada haleluya. Jadi, bilur-bilur yang berdarah membersihkan apa? Dan pukulan membersihkan apa? Jadi pukulan itu sampai membuatmu terluka. Makanya hati ini kalau belum dilukai, gak ketahuan aslinya kayak apa. Betul tidak? Makanya dilukai dulu. Begitu dilukai, bagaimana dia? Singa laparnya, singa betinanya, hantu balaunya, atau bigu ganjang. Kelihatanlah saat dilukai. Kalau kita lagi dibaikin semua orang, lalu kita baik ya wajar. Tapi saat dilukai, disitulah akan nampak siapa kita sebenarnya. Yesus kelihatan aslinya saat dia dilukai. Firman Tuhan berkata, bagaikan induk domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membela diri. Bahkan Pilatus berkata, tidakkah engkau akan membela dirimu? Banyak ada saksi-saksi ini. Dia bilang, dia diam saja. Dia diam saja, nggak menjawab.
Tidak ada kata-kata yang banyak keluar dari mulutnya. Aduh, luar biasa, itu jadi teladan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa. Haleluya. Ini kalau udah bicara firman ini udah hampir jam 8, bro. Lanjut. Cuma seperempat saya dengar suara itu. Lanjut. Mau napak sadu bigi. Menyeberang Maita. Termasuk rencana menyeberang jadi nggak menyeberang. Bagaimana sikap saudara hari Minggu? Latsoro hari Minggu. Bener peonari kami sinaung